Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Indriati, NIM 2019 A1H055. Saya dari kelas B PGSD semester 4. Di sini saya akan membahas tugas dari statistika, yaitu tentang penyajian data. Baik, saya akan membahas penyajian data dalam bentuk tabel. Sebelum itu, kita harus mengetahui data itu apa. Data adalah kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh sesuai dengan fakta. Nah, teman-teman harus tahu bagaimana pengumpulan data. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama, melalui angket atau kuesioner. Yang kedua, melalui wawancara. Yang ketiga, melalui observasi. Yang keempat, melalui studi dokumen. Nah, setelah data kita kumpulkan, kemudian kita olah. Nah, selanjutnya disajikan. Nah, ada beberapa cara untuk menyajikan data. Yang pertama, data dalam bentuk tabel. Yang kedua, diagram gambar. Dan yang ketiga, diagram batang. Yang keempat, diagram garis. Yang kelima, diagram lingkaran. Nah, kali ini saya akan membahas dalam bentuk tabel. Pembahasannya, cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari data nilai bahasa Indonesia siswa. Datanya sebagai berikut. Kumpulan data nilai bahasa Indonesia siswa ini akan kita sajikan dalam bentuk tabel. Kita bikin tabelnya 3 kolom seperti ini. Untuk tabel pertama, kita isi dengan nilai. Untuk kolom kedua, kita isi dengan turus. Untuk kolom ketiga, kita isi dengan frekuensi atau banyaknya siswa. Yang pertama, untuk kolom nilai. Untuk kolom nilai kita isi mulai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Nah, kita urutkan ke bawah. Nah, nilai terendahnya yaitu 50, nilai tertingginya yaitu 100. Kita isi dalam kolom nilai 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, kalau sudah kita masukkan data dari nilai terkecil sampai yang terbesar, kita kasih garis bawah atau di bawahnya kita tulis jumlah. Nah, selanjutnya kita pindah kumpulan data ini ke tabel. Nah, caranya kita mulai dari data yang paling atas, dari nilai 50. Bisa kita lingkari data-data ini. Nah, maksudnya dilingkari itu supaya setiap data yang kita pindahkan ke dalam tabel itu harus ditandai. Nah, agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Nah, paling sering terjadi kesalahan dalam penyajian data ini yaitu
bentuk tabel adalah saat pemindahan kumpulan data ini ke dalam tabel. Nah, kalau untuk tabel pertama, nilai sudah kita isi dengan dari angka terkecil sampai yang terbesar. Nah, sekarang kita masuki tabel yang kedua, yaitu tabel turus. Kita pindahkan. Caranya kita bulatkan atau kita tandai 50, kita kasih garis dalam turus. 60, kita kasih garis. 70, kita kasih garis. 100, kita kasih garis. 80, kita kasih garis. 70, kita kasih garis. 80, kita kasih garis. 100, kita kasih garis. 60, kita kasih garis. 90, kita kasih garis. 80, kita kasih garis. 90, kita kasih garis. 80, 70, kita kasih garis. 100, kita kasih garis. 70, kita kasih garis. 60, kita kasih garis. 80. Nah, karena 80 sudah sampai dengan 5 garis, kita miringkan garis kelima supaya mudah untuk kita hitung. Nah, selanjutnya 90, kita kasih garis. 80, kita kasih garis. Nah, semua data sudah kita pindahkan dalam kolom turus. Nah, artinya sudah dipindahkan ke dalam turus dan tidak ada lagi yang tertinggal. Nah, karena ini semuanya sudah ditandai, artinya sudah tidak ada lagi yang tertinggal. Selanjutnya jumlah turus ini kita rubah penulisannya menjadi angka. Nah, di sini turus 1, maka dalam frekuensi atau kolom ketiga ini kita tulis dengan angka, yaitu turus pertama 1, turus kedua 63, 4, 6, 3. Selanjutnya ada jumlah, maka kita jumlahkan semua frekuensi di atas ini. Nah, jumlah datanya ada 20 di atas, bisa kita cek ulang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, artinya semua data-data ini sudah 20, berarti tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Selanjutnya kita hitung lagi pada frekuensi. 1 ditambah 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 6, 14. 14 ditambah 3, 17. 17 ditambah 3, 20. Berarti hasilnya sudah tepat 20. Kalau frekuensinya kelebihan, misalnya kelebihan 1 atau kelebihan 2, berarti masih ada kesalahan pada data. Nah, teman-teman harus cek dulu apakah dalam data itu benar-benar real, dalam data dan dalam frekuensi sama, berarti tidak ada kesalahan. Nah, selanjutnya setelah tabel ini selesai, setelah ketiga tabel ini selesai, untuk kolom turus ini adalah kolom bantuan untuk mendaftarkan data ke dalam tabel. Nah, kalau tabel kita sudah selesai, maka kolom turus ini bisa kita hilangkan. Nanti bisa teman-teman tanyakan pada gurunya atau dosennya harus dihilangkan atau tidak. Nah, kalau dihilangkan, maka kita hilangkan. Kalau tidak, bisa juga kita tidak hilangkan. Nah, jika turusnya dihilangkan, maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini belum dihilangkan turusnya dan ini sudah dihilangkan turusnya. Mungkin sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.